Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat dulur-dulur sahabat-sahabat Tomang Ponorogo dimanapun dulur berada, ya khususnya buat dulur-dulur pecinta uang kuno ya. Jadi kalau menyikapi dari informasi-informasi yang sudah beredar selama ini tentang uang kuno ya, mungkin kita sudah sangat-sangat waleh ataupun sudah sangat paham sekali ya, di mana ada beberapa jenis uang kuno yang mungkin selalu menjadi kabar-kabar yang sangat trending sekali, apalagi kalau uang kunonya itu ya bisa dibilang unik lah ya, seperti yang saya pegang ini ya. Yang saya pegang ini adalah jenis uang kuno 100 rupiah ya. Jadi uang ini dicetak oleh Bank Negara Indonesia pada tahun 1964 ya. Jadi untuk jenis uang yang satu ini ya, uang kuno 100 rupiah gambar presiden pertama ya, Pak Soekarno. Uang jenis ini memang memiliki keunikan lur. Ya, keunikannya ketika uang ini kita taruh di telapak tangan ya, dengan suhu tangan yang panas. Ini uang ini akan memberikan reaksi ya. Reaksi yang sangat unik dan berbeda banget sih ya. Di uang ini bisa melengkung dengan sendirinya ya, tanpa kita melengkungkan uang ini bisa melengkung dengan sendirinya. Nah, mengenai keunikan uang ini ya, keunikan dari uang Pak Soekarno ini ya, ini ada beberapa video yang selama ini kita tonton mungkin ya, sering kali kita tonton, bahkan kita bagi yang tidak punya uang ini, bahkan kita tuh biasanya pengen memiliki uang ini karena jenis-jenis uang yang seperti ini ketika kita videokan, ketika kita beritahukan kepada publik, itu katanya harganya tuh bisa nyampe ratusan ya, bukan ratusan kecil loh, ratusan juta ya, seperti itu ya, karena keunikan-keunikan dari uang ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya ya, ketika ada seseorang yang sudah memiliki jenis uang seperti ini lalu mereka mencoba untuk menawarkan. Nah, ini yang selalu menjadi ganjalan, yang selalu menjadi masalahnya ya, ketika kita menawarkan jenis uang yang sama seperti apa yang sudah selalu kita tonton. Nah, ternyata di situ ada penilaian-penilaian tersendiri. Katanya uangnya nggak asli, katanya yang dicari itu uangnya jenisnya seperti ini, seperti itulah, seperti itu lur ya. Jadi buat dulur semuanya ya, langkah lebih baiknya itu untuk menyikapi lah ya, menyikapi dari sebuah video-video yang terkait dengan uang-uang kuno seperti ini ya, itu dengan logika aja lah ya. Jadi memang sih jarang sekali orang-orang yang memiliki jenis uang seperti ini. Kalaupun ada yang mau menawarkan atau membeli uang ini dengan harga yang sangat tidak wajar, itu bisa kita pastikan kalau itu ya bisa dikatakan bohong lah ya. Tapi kalau harganya masih wajar, 100.000, 200.000, itu masih masuk dalam kategori harga uang yang sangat wajar untuk uang-uang yang bisa dibilang unik seperti ini lor ya. Karena kenapa saya ngomong seperti ini ya? Karena saya pernah, pertama saya mengenal jenis uang seperti ini, saya tahu siapa yang punya jenis uang seperti ini. Saya uh, coba saya hampiri di rumahnya lur. Ya, saya hampiri di rumahnya. Lalu saya bertanya-tanya, katanya kalau nggak mahal itu nggak dijual ya. Bahkan orangnya itu belum saya tawar, orangnya tuh ngomongnya seperti ini, harga tertinggi angkut. Wah, nah ini saya mempunyai penilaian tersendiri tentang uang-uang seperti ini lor ya. Nah, dan untuk uang seperti ini, menurut informasi yang selama ini saya ketahui, katanya ada yang palsu, ada yang asli. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan saya ya. Jadi yang saya ketahui jenis uang seperti ini memang ada yang merah dan ada yang hijau atau biru ya itu ya. Terus untuk uang yang nominalnya 100 rupiah dan 1000 rupiah itu saya sudah tahu ya. Tetapi kalau yang asli atau yang palsu itu menurut saya itu semua sama lah kayaknya ya. Jadi nggak ada sih perbedaannya itu. Kalaupun ada yang memalsukan jenis uang seperti ini ya mungkin sudah zaman dulu ya lor. Nah, nah ini uang ini bisa melengkung dengan sendirinya lor lah ini ya. Tanpa saya melengkungkan, uang ini bisa melengkung dengan sendirinya. Namun ketika saya mencoba untuk menawarkan kepada orang-orang yang tadinya itu
mencari jenis uang kuno seperti ini yang katanya lakunya itu bisa mencapai ratusan juta. Nah, ternyata katanya eh, ini bukan yang asli, ini yang palsu. Nah, ini yang selalu menjadi perbincangan ya. Ketika seseorang mencoba untuk menawarkan jenis-jenis uang yang seperti ini, jawaban yang selalu menjadi andalan para pembeli adalah kata-kata yang seperti itu. Padahal uang ini sama, reaksinya sama ya. Jadi kalau dulur-dulur atau teman-teman semuanya punya jenis uang seperti ini, ya kita pilih dan pilah lah ya. Jadi kalau untuk harga-harga yang mungkin berbau dengan juta atau ratusan juta sampai puluhan juta, itu harus anggap aja itu adalah mimpi ya. Jadi yang faktanya kalau uang seperti ini ya bisa laku dari 100.000 hingga 200.000, itu fakta lur ya. Itu biasanya kalau kita itu memang pengen memiliki hal-hal yang seperti ini, biasanya kalau harganya masih masuk dalam angka wajar itu masih kita beli, apalagi kita tuh pengen banget. Nah ya, tapi kalau sudah masuk dalam kata hitungan nominal harganya itu sampai ratusan juta, itu sudah sangat tidak wajar sekali ya. Karena untuk uang-uang seperti ini biasanya ya orang-orang yang menjual atau membeli itu dengan kata-kata uang seperti ini berkodam. Nah, ini yang membuat kalangan kaum awam itu langsung ketika mendengar kata-kata berkodam. Nah, membuat orang-orang yang awam itu langsung tertarik. Nah, karena kesimpulannya ketika kita mendengar berkodam, wah ini sangat luar biasa. Padahal uang ini kenapa bisa melengkung sendiri? Karena memang dari bahannya lur. Ketika uang ini kita letakkan di telapak tangan dalam posisi suhu tangan yang sangat panas, uang ini menunjukkan reaksinya lur ya. Jadi buat dulur semuanya, alangkah lebih baiknya untuk berpikir secara logika ya. Bener nggak sih uang ini bisa nyampe jutaan? Bener nggak sih uang ini ada kodamnya? Nah itu lur. Nah alangkah lebih baiknya ketika kita mau bertransaksi uang seperti ini, kita browsing dulu lah, kita cari tahu ya mana yang benar dan mana yang enggak ya, seperti itu loh. Jadi ini memang buat orang awam ya uangnya sangat luar biasa buat orang awam ya, karena orang awam mengira apabila kita tuh menyampaikan kalau uang ini memang benar-benar berkodam, itu orang tuh bisa langsung percaya, apalagi orang Jawa. Nah ini sudah menunjukkan reaksi ya. Nah ini loh. Nah ini sudah mengangkat dengan sendirinya ya. Nah ini terus naik terus lor. Jadi seperti itu lor. Jadi informasi-informasi tentang harga uang kuno, kalau menurut saya, pengalaman saya selama ini itu tidak akurat ya. Seperti itu. Oke, terima kasih buat lor semuanya. Kemudian kita bisa bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengrok.